Ya, dari 4 nama yang sudah diungkap, siapa yang akhirnya akan dipilih Jokowi atau akankah masih akan ada nama baru yang akan terus masuk ke dalam kantongnya Pak Jokowi? Bahasanya kantongnya ya Pak Eriko ya. Yeah. Sudah bersama saya di sini, kita akan bahas Wakil Sekjen PD Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat malam Pak Eriko. Selamat malam Mbak Livi. Selamat malam Para pemirsa semua. Ada juga peneliti senior CSIS J. Kristiadi. Selamat malam. Pak Kris. Kalau ini malam ini bukan peneliti, nujum CSIS. Nujum CSIS. Saya mau ke Bang Eriko dulu. Yeah. Saya mau tegaskan kalau yang tersebar di media ada 4 nama di dalam kantong Pak Jokowi. Tapi Ketum P3 Romahur Muzi, Mas Romi kita bilangnya, bilang ada 10 nama bahkan. Jadi saya mau klarifikasi, 10 nama saat ini atau 4 nama? Ya, Mbak Livi, ini kan sebenarnya sudah tanda-tanda Mbak Livi saja pakai bajunya merah ya, Prof. Ya. Artinya kan di sini memang suasana kebatinan itu, suasana hati itu memang tepat sekali dengan pembicaraan kita hari ini. Ini tidak mewakili suara hati saya loh. Oh enggak, jadi bisa berbeda ya antara suara hati dengan suara yang lain ya. Jadi saya tanyakan dulu, paham. 4 atau 10 nama Pak Eriko? Begini, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo itu sudah tepat sekali. Bahwa saku itu kan kalau seperti kita di sini ada 1 ya Prof ya, dan saku di celana biasanya 3. Jadi kalau 3 ditambah 1, 4. Kalau masing-masing itu menyimpan 5 nama berarti ada 20 nama. Kalau kami melihatnya memang 4 nama ini ada di antara 20 nama yang waktu itu diinventarisir. Ya. Itu jelas ada memang 4 nama ini. Tetapi memang kalau yang mengetahui sekarang tinggal 5 nama, yang disaku Pak Jokowi itu, Bapak Presiden, ya itu cuma beliau sendiri. Saya meyakini hal seperti itu. Karena kenapa? Dalam pertemuan-pertemuan pun antara ketua-ketua umum, begitu dalam pembicaraan pun belum ada katakan menjadi sekian nama atau siapa yang menjadi yang utama. Hal ini kenapa seperti itu Mbak Livi? Ini kan memang perlu waktu ya untuk membicarakan. Nah kita juga belum tahu dari pihak mitra kita nanti, mitra tanding, katakan mitra kompetisi, mitra kontestasi, kan belum tahu siapa yang akan maju. Calon presidennya saja belum jelas. Jangankan calon wakil presiden seperti itu. Nah, kenapa itu terkait seperti itu? Bagaimanapun juga memilih calon wakil presiden ini selain kecocokan dari chemistry untuk supaya nanti selama 5 tahun ke depan ini bisa bersama-sama dan tidak berbeda satu ke kiri, satu ke kanan. Kan ini seperti duit tunggal. Itu satu. Kedua, elektabilitas Mbak Livi. Nah ketiga apa? Kan kita juga harus lihat, seperti katakanlah kita pertandingan bola di Rusia ini, kan strategi dari masing-masing tim itu kan melihat lawannya seperti apa. Apakah dia memang man to man-nya jago, atau dia pola serangnya, apakah dia ada playmaker-nya atau apa. Nah ini kan semua harus diperhitungkan dari banyak nama yang ada itu. Katakan dari 20 nama itu, tentu kan nanti sudah mengkerucut ke 5. Ini mengkerucut ke 5 ini tentu mewakili dari masing-masing yang akan dipersiapkan karena sudah diperhitungkan juga ini lawan seperti ini kan begitu. Katakanlah ada 5 nih Pak Eriko sekarang. Kalau kita bicara waktu tunggu sekarang 4 sampai 10 Agustus kan masa pendaftarannya. Betul. Apakah masih harus menunggu sampai 10 Agustus? Artinya membaca dulu peta lawan kalau tadi Pak Eriko bilang. Artinya kita harus melihat dulu siapakah cawapresnya kubu sebelah, kubunya Pak Prabowo. Baru Pak Jokowi memilih di antara 5 nama atau jangan-jangan 5 nama itu salah satunya sudah dipegang oleh Pak Jokowi. Begini Mbak Livi, ini kan hari ini kita bersyukur ya bahwa hari ini kan batas akhir pendaftaran pencalekan ya, dan semua partai hari ini mendaftarkan bakal calon legislatifnya yang nanti akan menjadi calon legislatif. Ini baru hari ini. Tentu 1-2 hari ini mematangkan segala administrasi dan lain-lain. Nah kami melihat bahwa setelah ini baru nanti akan ada pembicaraan-pembicaraan antara partai, antara ketua umum partai. Begitu juga koalisi kami dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Walaupun saya tidak memungkiri bahwa kemarin juga ada pertemuan antara Ibu Ketua Umum dengan Pak Erlangga Hartarto. Tetapi ini kan memang komunikasi yang memang intens, yang rata-rata bahkan katakan setiap minggu, setiap 2 minggu, atau bahkan setiap bulan pasti bertemu. Seperti apa informasi saat ini, seperti apa perkembangan yang ada, apa yang harus kita rencanakan untuk ke depan ini, seperti apa perkembangan dinamika politik yang ada. Nah, perhitungan-perhitungannya sebenarnya hal-hal yang wajar saja Mbak Livi. Dan kemudian, apakah ada sesuatu hal yang harus diburu? Karena memang tetap juga kita harus melewatkan waktu sampai tanggal 10 Agustus. Tidak bisa juga kalau mendaftar tanggal 4 terus kemudian sudah selesai semuanya, kan tidak juga. Nah, ini waktu yang masih ada ini. Kita kan juga melihat, seperti contoh, dari mitra tanding kita tadi juga Pak Prabowo dengan Mbak Puan bertemu kan begitu ya. Nah ini kan hal yang baik juga. Kita belum tahu perkembangannya apa. Ya jangan-jangan besok lusa kita bersama-sama. Nah ini kan beda lagi yang harus dilakukan. Saya malah mau tanya Mbak sekarang.
dengan penjelasan panjang lebar, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya sekarang masih tunggu, masih menunggu kira-kira 4 sampai 10 Agustus jawabannya apakah kemudian kalau menurut saya Ya, kubu lawan jadi- kira-kira cawapresnya siapa? Kalau menurut Pak Kris? Jadi begini, hebatnya politisi muda ini berbicara begitu banyak, kesimpulannya sangat singkat tadi ya. Kalau menurut Pak Kris? Begini, saya sebetulnya tidak mau main tebak-tebakan ya. Tapi yang penting begini, yang penting adalah mengapa dan siapa. Mengapa dipilih dan siapa yang dipilih. Nah, mengapa dulu? Kenapa mengapa dipilih? Ya, mengapa dipilih? Dalam perspektif rakyat kecil seperti saya bahwa Pak Jokowi mudah-mudahan memilih seorang wakil presiden yang bisa memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Oke. Itu dulu paling penting. Ya kan? Nah, untuk menjaga itu apa yang diperlukan? Yang diperlukan tentu tokoh yang bisa memberikan kontribusi mengenai elektabilitas. Itu penting sekali. Bisa tidak perlu ketua partai, tapi orang ada pengaruh, orang yang ada wawasan dan sebagainya. Ya. Yang kedua adalah bahwa tokoh yang dipilih adalah tokoh yang betul-betul mempunyai wibawa juga di dalam keimanan dan keislaman ini. Untuk apa? Wibawa itu untuk mencegah kalau ada kemudian juga politik-politik kegaduhan karena politik identitas sektarian dan sebagainya. Tokoh ini kemudian ada cukup wibawa untuk meredakan. Jangan begitu. Ini loh sebetulnya ajaran semua agama baik semua. Nah, mengapanya itu menurut saya. Nah, untuk itu kemudian bisa diseleksi nih. Antara 4 dan 5 itu siapa saja, kira-kira begitu. Ya kan? Kira-kira siapa. Dan memang saya kira sudah banyak beredar bahwa yang 10 komplit itu ada bermacam-macam. Tapi kalau yang 3, 4, 5 kan kita bisa insting atas dasar dasar kena mengapa tadi, tentu ada tokoh namanya Pak Maruf Amin, ya kan? Ya. Ada Pak Said Agil Sirot, ya toh. Ada Mas Muhaimin Iskandar, ya toh. Ada Pak Mahfud, ya toh. Ada Kalau 4 ya sudah habis. Mhm. Ya kan? Jadi itu saya kira-kira satu di antara 4 itu kira-kira, saya juga nggak tahu. Itu insting-insting dan atas dasar pertanyaan mengapa dan kemudian kita sampai kepada siapa tadi. Ya kan? Nah, Mengapa dan kemudian sampai kepada kepada siapa? siapa? Nah. Yang jadi pertanyaan ketika tadi Anda sudah mengatakan butuh elektabilitas yang cukup mumpuni untuk menyokong seperti tadi, kan? Pak Jokowi. Betul. Kemudian butuh wibawa yang juga bisa mengcover kalau misalnya ada serangan yang politik bisa identitas. mempunyai artinya tokoh beragama Islam yang bisa mengayomi semua rakyat Sabang Merauke, kan begitu. Nah, Anda sudah menyebut ada 4 sampai 5 nama yang kemudian paling potensial menurut Anda. Yang jadi pertanyaan kenapa sampai sekarang PDIP masih susah menentukan salah satu dari sekian nama itu? Jangan dijawab, kita kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.